Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Hadi dari SMK Negeri 1 Sukoharjo, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Hari ini saya akan berbagi praktek baik tentang modul 2.3.A.5.3 praktek kucing model Tirta. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, yaitu CGP dapat melatih keterampilan kucing dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek kucing model Tirta. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan langkah kucing dalam model Tirta. Dalam model Tirta ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu tujuan, menyampaikan tujuan kucing. Yang kedua adalah identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kucing. Ketiga adalah rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kucing dalam menyelesaikan permasalahan. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kucing dalam menjalankan rencana aksinya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai peran dalam teknik kucing ini. Ada 3. Yang pertama sebagai coach, yang kedua sebagai kucing, dan yang ketiga sebagai pengamat. Sebagai coach di sini adalah Muhammad Umar Hadi, sebagai kucing siswa yaitu sebagai di sini ada M. Firdausi, dan yang ketiga sebagai pengamat. Dalam ini diwakili oleh Nini Agustini. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kasus 2. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil pada murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Kasus 2 ya? Iya, yang kasus 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kamu diam? Itu nak, ada apa? Apa ibu bisa membantu? Apa ibu ada waktu? Saya ingin cerita, Bu. Oke. Ayo kita ngobrol. Bapak sedang santai kok. Lagi kosong, gak masuk kelas. Terima kasih, Pak. Ada apa ya, nak? Mungkin Bapak bisa membantu. Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman di pelajaran fisika.
Oh iya, baiklah. Sebelum kita ngobrol banyak, Bapak mau nak tanya nih. Setelah kita sharing, apa yang jadi tujuannya? Saya hanya ingin mencari solusi dari masalah saya. Apa masih ada lagi? Saya bingung, Pak. Kenapa saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Bu Nini? Padahal saya senang, Pak, belajar fisika itu. Saya tidak tahu apa salah saya. Boleh kamu cerita kepada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasakan Bu Nini memperlakukan saya tidak adil, Pak. Loh, apa yang membuatmu merasa begitu, nak? Begini, Pak. Bu Nini guru fisika itu kan membuka les privat. Teman-teman saya banyak yang ikut les privatnya Bu Nini, sedangkan saya tidak. Oh, itu ya. Iya, Pak. Akhirnya saya merasa tidak nyaman di kelas ketika pembelajaran fisikanya, Pak. Karena Bu Nini terlalu suka-suka menyindir saya karena tidak ikut les privatnya. Selain kamu tidak nyaman, apa yang kamu rasakan? Saya juga merasa kalau Bu Nini itu tidak adil dalam memberikan nilai. Teman-teman saya yang ikut les nilainya selalu bagus-bagus. Nilai saya sebelumnya bagus, Pak. Tetapi akhir-akhir ini kurang bagus. Apakah kamu dapat menceritakan lebih detail kepada saya? Iya, Pak, bisa, Pak. Begini, ketika ulangan semua soal sudah saya kerjakan dengan baik, tetapi nilai saya tetap rendah. Padahal saya juga sudah belajar. Selama ini langkah-langkah apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu itu? Sebenarnya saya sudah belajar, Pak. Saya berusaha semua tugas saya kerjakan, tetapi nilai saya masih saja tetap jelek, tetap rendah. Apakah kamu pernah mendiskusikan dengan Bu Nini mengenai ini? Belum sih, Pak. Tetapi teman-teman les saya yang les di Bu Nini nilainya bagus, Pak. Jadi saya merasa kalau Bu Nini itu sudah pilih kasih, sudah tidak adil memperlakukan saya. Menurutmu, kesempatan apa yang kamu miliki sekarang untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya tadi sebenarnya akan menemui Bu Nini, tetapi saya takut Bu Nini marah, Pak. Memang kamu pernah dimarahi Bu Nini? Tidak pernah sih, Pak. Bahkan Bu Nini itu sabar sebenarnya, baik juga ketika menerangkan di kelas. Tapi saya masih belum berani untuk berbicara tentang apa yang saya rasakan hari ini. Mengapa tadi tidak coba ditanyakan kepada beliau? Kan Bu Nini ada di ruang guru. Saya masih belum punya keberanian untuk menemui Bu Nini. Padahal saya senang belajar fisika dan saya merasa Bu Nini itu pun juga baik dan sabar. Kalau boleh kasih saran, gimana jika besok kamu coba menemui Bu Nini dan bertanya kepada beliau? Iya, Pak, saya akan coba.
Bagus. Bagus nak. Setelah kamu bertemu Bu Nini, apa yang kamu sampaikan? Saya akan bertanya pada Bu Nini, apakah jika tidak mengikuti les privatnya juga akan mempengaruhi nilai fisika saya? Baiklah. Kira-kira keunggulan apa yang kamu miliki untuk mendapatkan nilai bagus di pelajaran fisika? Meskipun kamu tidak mengikuti les privat. Keunggulan saya akan tetap semangat belajar, Pak. Karena memang pada dasarnya saya sudah senang pelajaran fisika. Saya belajar dari buku maupun dari internet. Tapi akhir-akhir ini memang saya kurang belajar di rumah, Pak. Sibuk bermain game di rumah. Tuh, kok bisa? Kenapa? Iya, saya kan di rumah kan banyak latihan renang, Pak, untuk persiapan ke Garuda bulan Mei nanti, Pak. Jadi setelah selesai renang, ya saya menghibur diri saya dengan banyak bermain game. Akhirnya kebiasaan saya belajar itu sudah mulai saya jarang-jarang belajar di rumah. Oh, begitu ya? Iya, Pak. Jadi saya itu kalau latihan renang untuk persiapan ke Garuda seminggu 3 kali. Dan setelah latihan saya capek, ya lalu bermain game, setelah itu ketiduran, Pak. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah nilaimu karena kurang belajar? Apakah karena kamu gak ikut les privat? Mungkin karena kurang belajar, Pak. Oh, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tetap menemui Bu Nini dan bertanya untuk memastikan apakah jawaban dari soal-soal yang saya kerjakan sudah benar atau salah, dan mengatur kembali jadwal belajar saya, karena saya ingin menjadi atlet renang dan juga nilai-nilai pelajaran saya tetap bagus, Pak. Bagus sekali, nak. Apakah ada yang dapat membantumu? Ada, Pak. Saya akan minta bantuan Novi, teman saya yang juga ikut les di Bu Nini. Kebetulan Novi satu kelas dengan saya dan tetangga dekat rumah. Berarti apalagi yang akan kamu lakukan? Saya akan bertanya pada Bu Nini, apakah Bu Nini bersedia membantu jika saya kesulitan mengerjakan soal di sela-sela kesibukannya? Bagus sekali, nak. Ibu bangga padamu. Rencanamu sangat bagus. Bapak suka itu. Lalu apa komitmen yang akan kamu buat? Saya besok akan menemui Bu Nini dan saya akan membuat jadwal belajar baru di rumah agar tidak berbenturan dengan jadwal renang saya, dan kedua kegiatan saya tadi tersebut dua-duanya dapat berjalan dengan baik, Pak. Oke, pinter. Anak hebat. Siapa yang akan kamu ajak untuk melakukan rencanamu? Nah, teman baik saya dong, Pak, Novi. Kan dia anaknya baik. Besok juga saya akan mengajak Novi menemui Bu Nini. Bagus. Semoga apa yang kamu rencanakan berhasil ya. Terima kasih, Pak, sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama, nak.
Sukses selalu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Sudah Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Fidausi, Pak Lukman yang sudah menampilkan praktik coaching untuk studi kasus yang kedua. Saya menyampaikan dulu ya Bu Nini, nggak apa-apa ya? Monggo, silakan Bu Novi. Baik, mohon maaf sebelumnya apabila yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan yang tadi dilakukan. Ini berdasarkan hasil pengamatan saya. Untuk di kasus kedua ini, mungkin kita bisa kembali melihat untuk kasus utamanya itu adalah murid merasa diperlakukan tidak adil, gitu ya. Diperlakukan tidak adil karena tidak ikut lesnya guru fisika, gitu. Sedangkan guru lain yang sedangkan murid lain yang tidak ikut les itu nilainya baik-baik. Itu sebenarnya kan permasalahannya di situ. Namun untuk coachingnya ini tadi mungkin ada tambahan atau bagaimana tadi yang dibahas itu awalnya adalah terkait perlakuan tidak adil, ya. Kemudian merasa belajarnya sudah baik, kemudian rencana aksinya mengunjungi atau mendatangi Bu Nini ya untuk menanyakan ya. Kemudian yang kedua ternyata kasusnya melebar lagi, ternyata menyampaikan tentang siswa ini suka main game. Bukan main game sehingga waktu belajarnya kurang. Ini kan identifikasi lagi. Setelah diidentifikasi ternyata kembali lagi membuat rencana. Rencananya bagaimana? Rencananya dengan kembali ke Bu Nini untuk membuat jadwal baru gitu agar waktunya tidak berbenturan antara belajar. Jadi di sini sepertinya ada tambahan kasus baru gitu. Mungkin ini ditambahkan oleh Pak Fir dan Pak Lukman, mungkin bisa dijelaskan. Nah di terakhir ditanggung di TA-nya ini tadi itu juga ada dua kan ya. Jadi yang pertama itu mengajak Novi untuk yang tadi kasus yang pertama, kemudian yang kedua mengajak lagi untuk yang kedua. Oke, itu Pak Fir. Bu Nini. Terima kasih. Dari pengamatan saya untuk kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Lukman dan Pak Firdausi secara menyeluruh, menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Hanya saja menurut saya ini apa karena kita memerankan yang berbeda, jadi dengan teman yang sesama jadi mungkin kurang begitu luas, tapi nanti insya Allah kalau dengan siswa yang beneran Pak ya, kita sebagai guru pasti akan berbeda. Nah menurut saya untuk tujuan sudah ada karena coachnya sudah mengajak atau bertanya kepada coach untuk setelah kita dialog kita mau mendapatkan apa gitu, apa yang kamu inginkan. Nah itu sudah muncul di situ, berarti kan tujuan sudah terpampang nyata, istilahnya sudah jelas begitu. Kemudian untuk identifikasi pertanyaan-pertanyaan, nah ini dari coach sudah ditanggapi dengan baik oleh coach dan akhirnya memunculkan rencana aksi untuk melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang akan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian untuk tanggung jawabnya, siapa yang akan
mengingatkan atau siapa yang akan membantu di situ, yaitu temannya, karena memang ini di skala murid. Kemudian untuk mendorong ke arah ini, menurut saya masih seorang coachnya masih kurang begitu. Pemikiran saya ini Pak G, mohon maaf. Mungkin mendorong ke guru itu juga perlu ada penekanan atau perlu ada lebih banyak lagi yang diomongkan oleh coach untuk mendorong murid untuk berani mendatangi atau menemui gurunya untuk konfirmasi. Di sini karena itu tadi, karena merasa ketidakadilan itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Lukman, Pak Fir, dan Bu Novi. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Sama-sama.